Oh ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Acara tasyakuran Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 Kuartir Cabang Kota Tegal. Yang terhormat Kak Mabicap beserta anggota Mabicap. Yang saya hormati Kak Kuarcap Kota Tegal, kakak-kakak Mabiran se-Kota Tegal, kakak-kakak Kuaran se-Kota Tegal, kakak-kakak andalan cabang Kota Tegal, serta kakak-kakak tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara tasyakuran Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 Kuartir Cabang Kota Tegal. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kakak-kakak, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan Ketua Kuarcap Kota Tegal kepada Kakak Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kakak Wali Kota Tegal selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tegal selaku Wakil Ketua Mabicap Kuarcap Kota Tegal, segenap anggota Forkompinda Kota Tegal selaku anggota Mabicap Kuarcap Kota Tegal, hadir pribadi Komandan Lanal Tegal Kakak Tato Taufikurah Man, segenap kakak-kakak andalan cabang Kuaran, Pinsaka, Pinsako dan Mabikus, para adik-adik penggalang dan penegak sekota Tegal, para tamu undangan dan seluruh yang hadir yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di Pendopo Ki Gede Sebayu dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan untuk melaksanakan tasyakuran Hari Pramuka ke-64 tahun 2025 dalam kondisi sehat walafiat. Kakak-kakak yang saya hormati,
Bupati dan hadirin yang berbahagia, tasyakuran merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pramuka yang kita laksanakan bersama. Mulai dari donor darah, renungan suci dan ulang janji, hingga upacara puncak yang akan digelar insya Allah besok di bumi perkemahan Pantai Alam Indah. Ini semua adalah wujud nyata dari semangat gerakan Pramuka dalam membangun karakter, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Tema Hari Pramuka tahun ini yaitu kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Hal ini sangat relevan dengan tantangan zaman yang kita hadapi. Ketahanan bangsa tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh karakter generasi muda yang tangguh, mandiri dan berjiwa sosial tinggi. Disinilah gerakan Pramuka memainkan peran yang sangat strategis, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua Kuartir Cabang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kuartir, gugus depan, pembina dan anggota Pramuka di Kota Tegal yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan kegiatan kepanduan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tegal atas dukungan penuh terhadap gerakan Pramuka sebagai mitra pembangunan karakter generasi muda. Pada kesempatan momentum Hari Pramuka ini juga kita berharap dapat menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antara kuartir cabang, pemerintah daerah, dunia pendidikan dan masyarakat dalam membina generasi muda yang berdaya saing dan berintegritas. Mari kita jadikan Pramuka sebagai ruang pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membangun karakter dan memperluas wawasan. Kepada adik-adik Pramuka, saya berpesan, teruslah belajar, berlatih dan mengabdi. Jadilah Pramuka yang tidak hanya aktif di lapangan, tetapi juga aktif berpikir, berkreasi, dan juga jangan lupa meningkatkan kontribusi kepada masyarakat. Jadilah teladan dalam disiplin, kepedulian dan semangat kebangsaan. Akhir kata, mari kita panjatkan doa bersama agar gerakan Pramuka Kota Tegal senantiasa diberikan kekuatan, keberkahan dan semangat untuk terus berkarya demi bangsa dan negara. Semoga kegiatan Hari Pramuka tahun ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun semangat Pramuka. Yaul, jangan lupa. Langkah Pramuka tegap berani, semangat berkobar di bumi perkemahan. Kolaborasi kita bukan basa-basi, untuk bangsa kita satukan kekuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Kuarcap Kota Tegal. Soalnya orang itu nggak boleh hormat itu sambil duduk. Soalnya ya Pak, itu orang itu nggak boleh hormat sambil duduk. Selanjutnya, sambutan Ketua Rama Bijak Gerakan Pramuka Kota Tegal kepada Kakak Dediano Supriyono SEMM, disilakan.
masuk semua. Adik-adik, ini kakak pembinanya maju ke depan, selangkah ke depan, dikasih space ya. Bisa maju, ini semeter ke depan semua biar lebih hangat. Adik-adik yang di luar pendopo semuanya masuk ke dalam pendopo. Semuanya siap? Semuanya siap? Saya ngetes telinga, ternyata kakak pembina yang jawab ya. Malam ini adik-adik boleh masuk di pendopo, dan nanti kalau mau makan boleh cepet-cepetan mendahului pembina ya. Karena kakak pembina sudah PW tidak mau maju ke depan, adik-adik boleh di depannya ya. Ayo diisi di depannya. Ayo di depannya. Yang di depan pintu pendopo mohon masuk dulu. Masih ada yang di luar? Itu yang di luar yang lagi nyender-nyender itu ada? Mohon yang di luar masuk dulu. Sepatunya para anggota pramuka tidak perlu dijagain, aman. Paling nanti pulangnya pada selen. Sudah masuk semua? Itu yang sebaliknya itu ada tuh. Ayo disuruh masuk, ayo.
Sudah masuk? Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah apa belum? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam pramuka. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Kakak Wakil Wali Kota Tegal selaku Wakil Mabujab, Kakak Tazkiyatul Mutmainnah. Tepuk tangannya buat kakak kita ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap jajaran Forkompinda Kota Tegal atau yang mewakili di sini hadir secara pribadi, kakak dan Lanal Tegal, kakak Tato Taufikur Rahman. Tepuk tangannya. Nama kakak Tato, Tato itu ada singkatannya, Tanah Toraja. Tepuk tangannya. Iya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kita cintai bersama, beliau kakak sekda kita selaku ketua Kuarjab Pramuka Kota Tegal. Tepuk tangannya. Kakak Agus Dwi Silistiantono beserta kakak Tri yang cantik jelita. Tepuk tangannya. Iya. Yang saya hormati, kakak kepala kemenang kita, ini beliau sebutannya Gus Baha. Tepuk tangannya. Iya. Ini kalau sudah nggak formal boleh dibelakangin ya. Iya, Gus Baha ya. Dan kakak kita anggota DPRD, kakak Sugiono. Tepuk tangannya. Iya. Yang saya hormati para ketua dan jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal. Yang saya banggakan para pembina Pramuka sekota Tegal, dan yang saya cintai seluruh adik-adik Pramuka yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangannya buat kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pendopo Balai Kota Tegal pada malam yang penuh makna ini. Tentunya
dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan renungan dan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64 pada tahun 2025. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, malam renungan dan juga tasyakuran ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi setiap anggota gerakan Pramuka. Dalam renungan ini kita diajak untuk kembali mengingat dan meneladani nilai-nilai luhur Dasa Dharma dan Trisatya Pramuka yang selama ini menjadi pedoman moral kita dan perilaku kita. Renungan adalah momen untuk melihat ke belakang, menilai sejarah, makna kita telah menjalankan tugas berbagai insan pramuka. Tasyakuran adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat, kesempatan, dan prestasi yang telah diraih oleh gerakan Pramuka Kota Tegal, sekaligus juga memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan ke depan. Hadirin yang saya banggakan, sejak berdirinya gerakan Pramuka, organisasi ini memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter generasi muda di tengah era globalisasi, derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Pramuka hadir sebagai benteng moral yang membekali generasi muda dengan disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, dan keterampilan menjalani hidup. Pramuka juga mengajarkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keteladanan, nilai gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim adalah bekal penting yang tidak selalu diperoleh di bangku sekolah formal. Saya atas nama pemerintah Kota Tegal tentunya mengapresiasi kerja keras seluruh pengurus kuartir cabang, kuartir ranting, pembina, pelatih yang telah membimbing adik-adik kita Pramuka di Kota Tegal. Dedikasi dan komitmen kakak-kakak telah melahirkan generasi muda yang berani, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Tegal menempatkan gerakan Pramuka sebagai mitra yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pembinaan mental para generasi muda. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kepramukaan sangat sejalan dengan visi Kota Tegal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan juga berkarakter. Pramuka
pramuka bisa menjadi motor penggerak dalam mendukung berbagai program pemerintah seperti kebersihan lingkungan, pencegahan kenakalan remaja, penguatan pendidikan karakter hingga pengembangan potensi wisata dan budaya lokal khususnya di Kota Tegal. Saya mengajak seluruh anggota pramuka untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat menjadi teladan dan juga menginspirasi generasi muda lainnya untuk ikut membangun Kota Tegal yang kita cintai. Adik-adik pramuka yang saya banggakan, adik-adik ini, kalian ini adalah tunas-tunas muda yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Jangan pernah berhenti untuk belajar, berlatih dan juga mengasah diri. Dunia terus berubah dan kalian harus siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Dan juga saya berpesan, pegang teguh dasar dharma pramuka, jadikan Trisatya sebagai kompas hidup. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan kalian. Adik-adik yang saya cintai, di sini adalah hadir juga kakak-kakakmu. Ya. Kakak-kakakmu ini bisa menjadi suri toladan untuk adik-adik sebagai motivasi bagaimana cita-cita adik-adik ini ke depan bisa tercapai. Allahumma. Dan juga pada kesempatan malam hari ini hari ulang tahun pramuka yang ke-64. Ini usianya sudah relatif bukan dewasa lagi, tapi sudah tua. Ini 64 tahun ya. Ini sudah masuk di dalam kegiatan kurikulum di sekolah. Ya, khususnya untuk ekstrakurikuler ya. Ini sangat mempengaruhi, ini sudah sekian lama ya, dengan adanya pramuka ini, eksistensi pramuka ini sangat mempengaruhi jiwa mentalitas ya, khususnya adik-adik. Saya yakin ketika ada yang masuk pramuka, cara berpikir dan pandangnya pasti berbeda. Setia kawan itu jelas, solidaritasnya tinggi itu sudah jelas, dan simpati dan empatinya tinggi terhadap sesama itu pasti ya. Ketika ada di lingkungan masyarakat yang secara langsung mengalami musibah, panggilan jiwanya itu pasti sangat melekat dan tergugah untuk cepat untuk membantu. Jadi bedanya itu kalau ada di pramuka, kalau ada di sekelilingnya orang yang kena musibah ya, itu pasti cepat berlari ya, bukan berlari ngambil HP untuk mendokumentasikan, bukan, tapi langsung mendekat, membantu,
mengantarkan, mengobati, itu pasti, ya. Sebagai contoh, saya juga dulu aktivis pramuka sampai sekarang, ya, rasa hirohnya itu ketika ada yang jatuh atau mungkin di depannya itu langsung refleksnya itu ingat pendidikan dulu, ingat itu, saya ingat, ya. Saya kadang mohon maaf, mungkin karena pecinta otomotif, mungkin sayang betul sama kendaraan, tapi kalau ada kecelakaan di jalan, saya nggak mikirin kendaraan saya nanti kena darah, nanti urusan belakangan, itu nomor sekian, harus tolong dulu, ya, tolong dulu, ya. Itu langsung pengen cepat, karena nggak bisa kayaknya melihat saja, ya, terkecuali kitanya lagi sibuk, tapi kebetulan kita melihatnya di belakangan, di depan sudah ada yang menolong, tapi saya sudah niat kalau ada di depan kecelakaan, ya, kalau saya di belakangnya persis, saya harus berhenti dan harus nolong, walaupun itu sibuk, walaupun itu, ya, hujan badai, ya. Jadi saya sering kalau pas hujan di tol, kalau ada kecelakaan, kadang saya panggilan jiwanya muncul, saya harus buka pintu, harus berlari walaupun harus hujan-hujanan ini. Dan saya yakin ada ini jiwa pramukanya itu, saya yakin ada. Makanya dulu ada kegiatan sempat ekstrakurikuler pramuka, sempat untuk sementara ditiadakan. Saya langsung protes, ya. Kebetulan banyak pengurus yang saya sudah kenal, nggak bisa itu, ya, nggak bisa. Kita sudah, ya, pramuka udah sekian kali, ya, ya. Jadi ketika di dalam organisasi di sekolah itu ada terbagi, semuanya dapat peranan, ya, ya, peranan menjadi aktivis di sekolah, ya. Kalau sekedar OSIS saja nggak cukup, ada yang jadi OSIS, pengurus OSIS, ada yang jadi pramuka, ya, organisasi pramuka, ada yang PMR, ya, ada yang petugas UKS atau petugas upacara. Jadi memang harus ada tugas-tugas yang memang harus gantian, ya. Kalau nanti hanya adik 1, 2, 3 itu yang hanya satu organisasi, ini yang di depan hanya itu terus, tapi tidak gantian. Dan saya berharap adanya pramuka ini, ya, yang eksis ini bisa menanamkan nilai-nilai yang luhur, yang luar biasa untuk adik-adikku. Dan juga saya berharap kegiatan-kegiatan pramuka Kak Agus, ya, ini ada, ya, seperti dulu ada persami, ya, kegiatan perkemahan Sabtu malam Minggu ini harus diadakan, ya. Diadakan itu jangan tanggung-tanggung, jangan di balai kota, jangan juga di halaman sekolah. Kalau bisa di alas, kalau bisa di pinggir pantai. Jadi di alam, bila perlu di alam liar, yang penting anggotanya yang bukan yang liar, ya, ya, siap, ya. Ini harus
harusnya kakak pembinanya itu harus di mapras dulu ini, ya. Ya. Ini adik-adik, ya, adik-adik kalau tahu, ya, tahu istilah outbound, ya, itu tali temali untuk jembatan gantung, itu belajar dari pramuka. Itu hal yang kelihatannya sepele itu. Jadi, itu kalau ada jembatan gantung, ya, ya, atau ya kegiatan tim yang super tim, ini kita sudah selalu dilatih di dalam pramuka, ya. Makanya kalau bisa ini ada kegiatan kemah yang serius, ya, sehingga nanti kalau ada kegiatan di tingkat provinsi dan nasional ini harus siap, ya. Ini biasanya kegiatan tingkat provinsi maupun nasional tendanya bawa sendiri atau bawa masing-masing? Sendiri-sendiri, ya. Ini Kak Agus harus mempersiapkan tenda yang terbaru untuk persiapan nanti ikut, ya. Jangan, saya pas datang waktu itu di mana, di Blora, ya. Saya tahu betul, ya, ini talinya itu, pengikatnya dipasang ini sudah bagus gitu, tapi tendanya ngedengong begitu, meyek, ya. Ini mohon, ya, peralatannya ini, ya, harus siap. Dan kalau ikut kemah di tingkat provinsi dan nasional, ini latihannya mateng, dicarikan adik-adik yang ikut pramuka ini yang pilihan, ya. Jadi Kak Agus harus selektif lebih dulu. Udah nggak usah Kak Agus itu deket sama kepala sekolahnya yang ini, yang itu, yang ini kepala sekolahnya aktif pramuka, yang itu enggak, yang udah tutup mata aja, peteng seleksi aja, diikutkan semua, seleksi sampai di titik mencari ada yang terbaik, pilihan, ya, pilihan satu grup istilahnya, atau mungkin satu peleton, pokoknya, ya, pilihan semua, matanya ditutup, pakai tim khusus untuk menyeleksi, ya. Saya sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik, kalau ikut-ikutan di tingkat provinsi dan nasional, ya, kalau hanya menggugurkan kewajiban dan apalagi datang ke sana hanya pelengkap penderita, nggak usah. Kita harus punya jiwa korsa, karakter kita menjadi jiwa yang kompetitor, itu harus. Jangan ikut-ikut hanya menggugurkan kewajiban, hanya pelengkap penderita, jangan, ya. Makanya nanti kalau ada kegiatan ini, ya, apa perlu ini ketua Mabinjab yang nyeleksi langsung apa gimana? Ini kakak pembina harus tahu sejarah tentang pramuka dari A sampai Z. Bukan Pak perlu belajar datang ke kantor wali kota, harus ini, ya, ya. Lagu himne harus hafal, ya. Trisatya harus hafal, ya. Dharma Bakti Pramuka
ya 10 itu harus hafal. Bila perlu 1 sampai 10, 10 sampai 1 dibalik. Ada yang hafal enggak ini? Kakak pembina. Dari 1 sampai 10, 10 sampai 1. Tak kasih bonus kalau bisa. Ayo sini maju. Dengan cepat. 1 sampai 10. Tapi harus melebihi cepatnya wali kota. Ya, harus. Ya. Saya kepengen nanti kalau kegiatan di tingkat provinsi maupun nasional, ya, ini Kak Agus sudah hafal, ya, 1 sampai 10, 10 sampai 1, ya, ya, ini nanti sebelum tidur, ini Kak Agus sama Kak Iin tolong dihafalkan. Barangkali besok setelah pramuka, Ketua Mapijab minta, ya, ini Kak Iin dan Kak Agus harus, ya, barangkali nanti saya inisiatif ini membacakan, ya, dasar Dharma Pramuka ini nanti Kak Agus dan Kak Iin harus siap, ya, dan 1 sampai 10, 10 sampai 1, ya. Dan juga ini saya berpesan kepada kakak-kakak, ya, tolong ini dimaksimalkan, ya, sampai di kecamatan Ranting ini merata, ya, ya, ini harus bagus. Ini para kepala sekolah menjadi pengurus semua, ini Kak Agus, ya, gimana? Ada ini semuanya ini jadi gugus tugas semua, ya. Ini harus aktif, ya. Saya senang kalau lihat kepala sekolah, style gayanya, ya, itu bisa ngikuti, ya, ngikuti, ya, anak didik, pelajar, siswa bisa mengikuti, ya. Waktunya pramuka, pramuka, gitu. Itu bisa mengena. Tapi kalau, ya, nggak mau ngikuti, kadang males, melakukan PIYG, ya. Ini, ya, apa ada pendidikan khusus untuk ini sebagai retreat untuk ini? Kak Agus, retreatnya kepala sekolah harus pakai baju pramuka, ya, yes, yes, bener ini, ya, ya. Sekarang kenapa sih ya pramuka sekarang, ya, ini pengalaman kita lah, ya. Saya paling syukur kalau ada pramuka kemahnya di depan halaman sekolah, ya, 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 sudah kayak gitu, ya, orang tuanya nunggu terus, apa sih kayak aku terus, ya, terus nanti bawa makanan, separuhnya buat anaknya, separuhnya buat kakak pembinanya, ya, gimana itu, ya, ya. Kalau zamannya dulu itu ketemu, ya, ini kalau kegiatan nanti apel jam 7 di lapangan itu, waktunya setelah apel tengah 8 sampai jam 8 cuma 30 menit, dan harus keluar dari, bukan keluar dari tenda, dari lokasi jauh itu. Dulu itu, ya, mandinya saja di sungai, coba dulu, ya, itu nggak ada toiletnya di semak-semak. Itu kalau ada tanah yang ada telanya, nah itu meletupnya di situ, itu bener itu, ya. Terus kalau ada rumput alang-alang, gue kosong deh kok, bener itu. Zamannya dulu itu begitu, ya.
Ya. Saya itu dulu sering mapras itu. Jadi dulu itu ya kalau pas malam ya ini waktu seperti kayak gini itu dilanjutkan sampai dini hari itu ya. Nanti satu anak jaraknya itu harus 100 meter melaku ya. Zamannya dulu saya di kuburan perumpung yang panjang itu, jadi masuk ke dalam di tengah-tengah itu yang panjang itu kelak-kelok kuburan ya. Nanti bagian saya senengnya ngumpet ning sore kotil medeni itu sampai jejeritan sampai bener itu. Kadang ada yang lemes duduk itu sampai disamperin temennya yang di belakang 100 meter kan datang, itu sampai begitu itu dulu. Sekarang nggak boleh medeni begitu. Kalau dulu kan kayak gitu itu ya, nggak boleh. Ini sekarang boleh ya. Ya kalau boleh ya nanti uji coba kakak pembina dulu ya. Nanti satu persatu lampunya dimatikan lewat kamar jenazah Kardina ya. Dimulai dari Kak Agus dulu ya. Ya. Kenapa sekarang kayaknya ringan-ringan, dulu kayak gitu Kak. Ini masuk ke pinggir kuburan, tengah kuburan ya. Nanti kita kakak pembina itu ya, ini ya, ini ada yang graung di pohon, ada bikin pocong-pocongan, bikin kayak gitu, alat peraganya dipersiapkan kayak gitu ya. Ya. Tapi sebaliknya saya dulu waktu di Mapras begitu ikut pramuka Pak ya, jadi saya udah ngajak teman-teman ya, ya, ini kita kan mau ditakut-takuti. Saya bilang sama teman, bawa batu ya. Jadi saya itu waktu zamannya senior saya ada yang nakutin, ada yang kelempar batu gitu ya. Setelah sudah mau selesai acara saya minta maaf kalau itu saya ngelempar itu ya. Saya berharap ginilah, ada kegiatan yang penuh kenangan ya, jangan cuma ini ya. Ini kondisi kemah di ini ya, di mana, di bumi perkemahan ini kondisinya sudah beres. Ini Kak Agus ya, udah beres belum ya. Kita akan nyoba di bumi perkemahan untuk ya, untuk apel dan kemahnya ya. Ini ormas dan OKP Pak ya, Kak Agus ya. Ya, kita nanti kalau tidak salah kemarin saya udah bincang-bincang dengan Pak Zulkifli Hasan, itu tanggal 18 Oktober nanti ada apel 10.000 kokam ya. Nanti kalau sudah kokam ini banser ya, pemuda Pancasila atau mungkin yang lain pokoknya ya, biar ya ini di bumi perkemahan kita juga jalan ya, tidak dibiarkan begitu saja. Kakak-kakak, adik-adik hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita teruskan perjuangan untuk membina generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan siap membangun negeri dimulai dari Kota Tegal tercinta. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Ke pasar pagi membeli sayuran, tak lupa membeli buah pepaya. Mari satukan tekad dan tujuan. Pramuka Tegal jaya selamanya. Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-64, dan saya ucapkan selamat
dan sukses untuk kakak-kakak dan adik-adik kita semua. Salam Pramuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih atas sambutan Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Tegal. Mohon izin Kakak Mabicap, kami butuh rekomendasi ini untuk para pembina di Kota Tegal. Masih banyak yang belum KMD Kakak. Mudah-mudahan dengan adanya penguat dari Kakak, mereka bisa mengikuti KMD sehingga bisa membina di gugus depan masing-masing. Dan mohon doanya juga nanti tanggal 20 adik-adik penegak akan berangkat Raimuna daerah di Gunung Pati, Karanggedeng. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng oleh Ketua Mabicap Kota Tegal, didampingi oleh Kak Kuarcap dan Wakil Ketua Mabicap. Yuk langsung yang lain. Haraman, bagi haraman. Yuk. KC. Itu untuk mana? Timur, utara. Oh, mohon maaf Kakak, untuk tadi KMD adalah kursus mahir dasar, yaitu syarat sebagai pembina. Diikuti oleh kakak-kakak yang lain. Monggo tumpengnya bisa dipotong dan dinikmati. Ayo, kakak, potong kakak. Kakak Agung yang motong apa? Ada kakak Puji, monggo kakak Puji yang memotong loh. Piringnya sudah enggak? Buahnya lagi sana taruh sana. Akhirnya saya ucapkan selamat dan selamat Hari Pramuka ke-64 tahun 2022.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara banyak tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.